Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita belajar kembali di siang hari ini ya, setelah kemarin ada kendala. Bu Dewi mati lampu ya Bu Dewi. Iya, seharusnya Dan, tadi malam. ya, dan tidak bisa kalau sudah mati lampu karena kita belajar online ya, secara online ya harus listrik itu harus tetap on Stabil dan sinyal. dan gantinya hari ini ya, di siang hari ini nanti double malam Bu Dewi. Oh ya. Nanti malam bersama Pak Ilmi, kita belajar bersama Pak Ilmi. Sebelum kita ke pembahasan soal, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Untuk hari ini masih di pembahasan soal yang dikirim oleh teman kita ya, ada kiriman dari teman kita. Kemarin sudah separuhnya sudah dibahas oleh Pak Ilmi dan untuk siang hari ini akan dibahas oleh Ibu Dewi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Jadi hari ini kita belajar matematika ya, berhitung ya. Kemarin Pak Ilmi mungkin lebih banyak karena untuk soal uraian, literasi kemarin mungkin sudah Bapak Ibu pahami ya. Jadi lebih banyak pembahasan literasi. Jadi 2 jam atau 1,5 jam sudah lebih banyak. Tapi kalau berhitung itu nggak sampai misalnya di literasi sampai 10, kemungkinan nggak sampai 10 kalau berhitung ya. Selama 2 jam itu ya. Karena kita matematika itu butuh pemahaman dan juga kejelian berhitung ya, ketelitian. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Nah ini. Kemarin ya ini yang dibahas sudah dicoret-coret ya. Jadi saya akan membahas yang matematika saja, yang berhitung untuk hari ini. Nah, yang ini. Dari nomor 1 dulu. Nih. Nih ya Bapak Ibu ya. Baik, nomor 1. Berdasarkan gambar tersebut, urutan gambar cahaya matahari dalam proses penyimpanan adalah, nah ini proses penyimpanan pada apa Bapak Ibu? Energi apa nih? Sel surya. Ya, tenaga surya ya. Ini PLTS. Ya, tenaga surya. Prosesnya nomor 1 itu panel surya yang langsung menyerap dari matahari. Nomor 2 adalah pengendali charger. Nomor 3 maksud saya yang ini ya. Ini nomor 3 chargernya. Kemudian nomor 2 ini baterainya. Nah ini ada baterai di sini. Kemudian nomor 4-nya itu arus DC ya. Yang ini nomor 4 DC. Sedangkan nomor 5 ini adalah arus AC. Bukan AC freon kita, bukan ya. Bukan pendingin ruangan, tapi arus apa Bapak Ibu kalau AC DC? Kalau DC itu arus searah, sedangkan AC adalah arus listrik bolak-balik menggunakan inverter. Nah, ini inverternya. Inverter artinya mengubah arus DC menjadi arus AC ya yang siap digunakan. Nah, tahapan pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, kita harus urutkan dari yang mana dulu? Tahapan PLTS-nya menjadi listrik yang siap digunakan ya.
Ini di opsinya, kalau kita tidak tahu sama sekali Bapak Ibu ya, di opsinya ada 1 di depan, berarti nomor 1 adalah yang pertama ya. Kemudian ini opsi A, satu-satunya yang beda. Ini 2 dulu. Yang lain itu angka 3. Coba kita lihat angka 3 dan angka 2. Angka 3 di sini itu adalah pengendali, chargernya. Kemudian angka 2 itu adalah baterainya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, setelah dari panel surya, dia akan mengalir kemana dulu? Ke charger dulu ataukah ke baterai? Ke baterai, Bu ya? Ke baterai? Ke charger? Atau ke charger, pengendalinya? Ke charger dulu. Ke charger dulu. Bentar, saya share yang ini saja. Ada gambarnya ya. Nah, yang ini. Ke charger dulu. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu ya. Sama seperti tadi, itu tadi filenya PDF. Nah, ini ya. Nah, ini proses. Proses yang sebenarnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada matahari, kemudian ditangkap oleh panel surya. Sedangkan dari panel surya, ini ada charger kontrol. Ya, dia yang mengontrol dari panelnya. Berarti tahapan keduanya adalah charger kontrol. Baru nanti menuju ke baterai. Nah, dari situ kita tidak akan pilih nomor opsi A. Karena opsi A langsung pada baterainya. Meskipun angkanya urut, tapi nomor 2 pada gambar adalah baterai, bukan chargernya. Ya, berarti antara B, C, D, E. Nah, B, C, D, E semua opsi menyatakan 1, 3. 1, 3. 1 adalah panel, 3 adalah Charger. chargernya. Kemudian, kalau sesuai urutan ini, berarti nomor 3-nya apa? Urutan selanjutnya apa? Setelah charger? Baterai. Baterai. Nah, berarti baterainya itu ada di nomor berapa? 2 ya. 2. Berarti 1, 3, 2. 5 B. Nah, tidak ada lagi selain itu. Yang ada 1, 3, 2-nya hanya B. Gitu kan? Ya. CDE kan bukan 2 belakangnya, ya kan? Langkah ketiga bukan angka 2. Jadi kita hanya memilih opsi B. Itu saja. Tidak perlu sampai ke belakang. Meskipun kita cocokkan pun juga pasti benar yang nomor 2, yang B ini. 1 adalah panel surya. Nomor 3 charger kontrol. 2 baterai. Baterai itu adalah pengganti arus DC. Kemudian 5 adalah inverter yang menggantikan arus AC. Ya. Jadi 4 itu tidak bisa digabungkan dengan angka 2. Karena angka 2 juga sudah termasuk 4. Ya. Karena baterai itu adalah termasuk arus DC, Bapak Ibu. Jadi kita langsung menuju ke angka 5, yaitu AC atau inverternya. Itu ya, arus pada PLTS. Oke, saya tandai yang B ya. Jadi seperti itu caranya menandai aliran listrik pada PLTS. Kalau kemarin-kemarin kita kebanyakan lebih ke PLTA ya, air semua ya. Nah, soal yang keluar adalah PLTS. Oke, sekarang nomor 2. Ini juga matematika ya. Tadi IPA. Nah, ini matematika dulu. Tentang apa ini Bapak Ibu? Seperti ini. Timbangan. Ya, perbandingan berat. Perbandingan berat. Berat ya. Yang dibandingkan beratnya adalah beberapa bangun ruang. Ada bola, kemudian ada tabung, ada kubus, dan juga apa itu? Kerucut. Prisma. Ya.
Jadi Bapak Ibu, jika ditanya seperti ini, manakah fakta berikut? Nah ya, fakta berikut. Fakta artinya sesuatu yang benar sesuai yang kita lihat kenyataan sebenarnya ya. Ada tabung, kerucut, bola, dan kubus. Nah, ya menurut Bapak Ibu yang mana nih? Di sini di sebelah kiri ada 2 tabung, 1 kubus, 1 kerucut. Di sebelah kanan 2 tabung dan 3 bola. Yang A berat 1 bola sama dengan, nah berat 2 bola. Nah kita fokusnya pada ini saja Bapak Ibu. Seperti ini saja kita sudah bisa melihat opsi yang mana yang benar ya. Mana menurut Bapak Ibu yang benar? Kita lihat depannya saja sudah bisa memilih. C. Berat Yang 3 C, Bu. bola C. Benar ya. Kenapa kita langsung pilih C? Bolanya ada 3. Sesuaikan, benar. Sesuaikan dengan gambarnya. Yang A 1 bola. 1 bola itu tidak ada di gambar. Yang ada 3. Ya. Ini juga 2 bola. Tidak ada perbandingan 2 bola di situ. Yang ada 3 bola dalam 1 nampan. Nah, ya yang dibandingkan sesuaikan dengan fakta yang kita lihat. Kemudian Ya Adisa, ya aku besok ke Monas ya, ke Monas. Sebentar, ini juga ada sih 1 kubus. 1 kubus, tapi berbanding dengan 1 tabung. Nggak bisa 1 tabung, karena yang sejajar dengan kubus adalah 2 tabung. Ya. Kemudian 1 kubus lagi dibandingkan dengan 2 tabung, tapi ada gandengannya 1 bola. Padahal bola tidak bersama kubus, tapi bola bersama tabung di sisi sebelah, gitu kan ya. Nah itu tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Makanya ini yang kita lihat adalah yang 1 nampan. Meskipun keseringan kita membandingkan itu 2 nampan ya, kalau kita membandingkan ukuran berat pada siswa kita. Tapi karena ini ujian untuk kita, bu gurunya, nah yang dibandingkan adalah sesuai dengan ketelitian kita, yaitu 1 nampan yang ini. Kita lihatnya. Sama seperti logika gambar ya, kemarin-kemarin. Logika kita yang harus kita perhatikan, yang mana, dari segi mana, dari sudut pandang mana kita melihatnya. Oke, nomor 2, maaf, ini nomor, ya benar, 2C ya. Kita pindah nomor 4. Nah, ini roller coaster berhubungan dengan energi potensial dan juga energi kinetik, Bapak Ibu ya. Sebuah benda diluncurkan dari titik P menuju titik T, ya dari ujung sini ke titik T ya di sini ya, melalui titik QRS. Benda akan memiliki energi kinetik terbesar. Nah ini ya, kinetik terbesar. Energi kinetik adalah energi apa Bapak Ibu? Gerak. Energi hanya ada 2 ya, potensial dan juga kinetik. Kalau potensial itu energi yang masih tersimpan, energi yang dalam posisi diam, ya, dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Sedangkan kinetik itu adalah energi gerak yang dimunculkan oleh energi potensial dipengaruhi oleh massa benda. Ya. Nah dari titik ini, dari 5 titik P, Q, R, S, T, kira-kira posisi di mana yang menandakan bahwa energi geraknya paling besar? Q ya Bu. PRST. Q. Kalau P itu potensial yang besar ya. Di mana dia diam berarti dia terbesar potensialnya ya. Coba kita lihat, ini teorinya Bapak Ibu. Ini gambarnya. Teorinya seperti itu. Kita menyangkanya adalah I adalah terbesar karena dia meluncur ya, tinggi ya. Nah, ternyata di sini energi kinetik 0 itu ada di posisi teratas.
potensialnya 100, dia paling tinggi di P. Kemudian saat meluncur, ternyata energi potensial dan energi kinetiknya sama. Nah, di mana energi kinetik yang terbesar, dia ada di bawah, karena hasil dari meluncur. Karena dia mau naik lagi, itu yang menyebabkan dia energi kinetiknya besar. Saat PE atau energi potensialnya 0, berarti disitulah energi kinetiknya maksimal. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi di paling bawah, terendah. Kalau dia meluncur lagi ke atas, posisi di atas lagi saat ini, yang di titik ini, titik apa tadi ya? Di sini. Titik S. titik Nah, S. titik S itu energi kinetiknya 75, sedangkan potensialnya 25. Sedangkan di R, itu kinetiknya 100, sedangkan potensialnya 0. Nah, kita pilih yang kinetiknya terbesar. Berarti titik apa? Berarti di S, R ya. S, S. R. Ya, S. R. Di R. Di Oh, di R R. itu 100 ya. Sedangkan di S itu hanya 75, ya kan? Oh ya. Jadi seperti itu teorinya ya. Ini adalah perbandingan potensial dan juga kinetik dalam roller coaster. Nah, seperti ini Bapak Ibu diingat-ingat. Kita hanya melihat logika kita saat meluncur aja gitu ya. Ki saat meluncur tuh kinetiknya besar gitu ya. Ternyata ada yang lebih besar lagi saat berada di R ya, di bawah. Tuh. Karena hasil dari meluncur ya, mungkin ya. Jadi seperti itu. Oke, itu nomor 4. Posisi bawah. Kita lanjut lagi. Ada matematika lagi di nomor 8. Oke, ini. Ini berkaitan dengan debit air ya. Dan volume. Oke. Tangki tersebut diisi menggunakan air dari mata air Sibolangit katanya. Yang dialirkan melalui pipa dengan debit 10 meter kubik per menit. Setelah penuh, air dalam tangki tersebut akan dialirkan ke gedung-gedung sekitar menggunakan 3 pipa. Jangan lupa Bapak Ibu. Pipanya ada 3, masing-masing debitnya 2 meter kubik per menit. Kemudian di sini ada 2.100 liter per menit. Satunya lagi 2.200 liter per menit. Nah, ini masing-masing pipa ya. Diketahui bahwa tangki telah terisi penuh dengan air dan siap untuk dialirkan melalui 3 pipa secara bersamaan. Nah, ini ada kata-kata bersamaan. Apabila kebutuhan air pada saat itu sebanyak, nah ini ya kebutuhan total 1.134.000 liter. Maka berapa lama? Nah, kalau ditanya berapa lama, ini berhubungan dengan Waktu. Kita berarti akan mencari T-nya ya, waktu. Berapa lama aliran air dari pipa tersebut harus dibuka? Nah, hubungannya dengan debit, volume, dan juga waktu. Selain itu, kita ada masalah nih Bapak Ibu. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ada meter kubik dan juga ada liter. Kita harus ingat-ingat lagi ya. Coba kita hitung bersama volume, debit, dan juga waktunya. Nah, ini kita lihat dulu. Satuannya Bapak Ibu, jembatan satuan kubik dan liter. Nah, ini ya. Kalau dia satuannya meter kubik, berarti dia sama dengan kiloliter. Kalau dia satuannya desimeter kubik, berarti liter ya. Sedangkan sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Nah, 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Kita lihat
debit pada pipa 1. Kita samakan dulu penyebutnya dalam liter. Pipa 1, 2 meter kubik per menit. Kita jadikan liter Bapak Ibu, karena yang di volume totalnya satuannya liter, maka meter kubiknya kita jadikan liter. Berarti 2 kali 2 kali 1000. 2 kali 1000 liter. Sama dengan 2000 liter per menit. Udah sama. Oke, sekarang pipa 2 debitnya 2100. 2100. Udah sama, satuannya liter ya. Bu. Nggak usah disamakan lagi, kita samakan di sini. Satuannya liter per menit. Oke, sekarang pipa 3 2200. udah sama-sama liter. Oke, 2200. Nah. Kemudian, jika sudah sama, maka kita cari rumus debitnya, Bapak Ibu, ya. Rumus debit itu lambangnya Q, ya. Sama dengan volume dibagi dibagi waktu T, ya. Nah. Debit, karena debitnya menggunakan pipa, 3 pipa, ada kata-kata bersamaan di sini Bapak Ibu ya. Maka kita akan menggabungkan ketiganya. Jadi debit semua pipa Bapak Ibu, karena sudah sama satuannya, kita langsung menjumlahkan. Berapa total debitnya Bapak Ibu? 6.300. 6.300. Lalu, ya. Nah, di sini saya beri keterangan total debit 6.300 liter per menit. Nah, kita masukkan ke sini. Volume total yang dibutuhkan adalah berapa Bapak Ibu? 1.134.000. Ya. Dibagi waktunya belum tahu. Nggak ada. Jadi untuk mencari waktu berarti kita harus dibagi 1.134.000 dibagi 6.300. dapat 180 menit. 180 menit. Satuannya adalah masih jam. Masih menit, jadi jadikan jam. 3 jam. 3 jam, Bu. Benar. Jadi waktunya 3 jam. Nah, ini ya. Lalu di sini kita balik lagi, Bapak Ibu. Ini untuk apa sih, Bu? Gitu kan? Tangki akan dialirkan melalui pipa dengan debit 10 meter kubik per menit. Nah, ini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ternyata yang dipakai hanya yang 3 pipa bersamaan. Ya kan? 1, 2. Kenapa ya? 1, 2 apa? Sini, Jo. Bobok. Oh. Bobok dulu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah debit untuk 3 pipa. Kita gabungkan debitnya, baru setelah itu kita bagi dengan waktunya ya. Itu rumusnya. Rumusnya masih sama, rumus untuk debit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Sama ya.
Hanya kita perlu apa? Menyamakan penyebutnya dulu. Maaf, penyebut. Satuan ya, Bapak Ibu ya. Satuan kubik, kemudian satuan liter. Ya, jika ada nanti mililiter juga. Makanya Bapak Ibu harus menyamakan apa itu yang diminta terakhirnya, samakan dulu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ketemu soal seperti ini, pretest sendirian ya. Lalu TUK di tempat masing-masing, bingung gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Karena kita udah awalnya bingung apa ya. Baca soalnya, gambarnya juga rumit, ini harus diapakan gitu ya. Saya nggak baca soal, Bu, langsung milih kemarin. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Nah, ini soal perbandingan ya. Sama seperti kemarin, menyamakan apa Bapak Ibu variabelnya ya, dieliminasi, disubstitusi itu Bapak Ibu ya. Kita umpamakan benda-benda yang ada di soal menjadi X dan juga Y ya. Pensilnya berupa X. Kemudian rautannya berupa Y. Oke. Kita ubah menjadi kalimat matematika 2X tambah 2X tambah Y sama dengan 15.000. sama dengan 15.000. Satunya X tambah 2Y tambah 2Y sama dengan 12.000. Dengan 12.000. Nah, yang ditanya apa? 3 pensil. 3 pensil berarti 3X. Pensil itu X ya. Iya. Berarti X nggak boleh hilang. Yang kita hilangkan adalah Y-nya. Berarti yang atas yang dieliminasi. 2, yang bawah kalikan 1. Karena kita mau menghilangkan Y-nya biar X-nya muncul gitu ya. 2X kali 2. 4X tambah 2Y. 2Y sama dengan 30.000. 30.000. Yang bawah X tambah 2Y sama dengan 2Y. Kuliah lagi. 24.000. 12.000. Oh iya. Kita kurangi ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, dikurangi Bu. Dikurangi. 3X. Kurangi 4 kurangi X. 3X tambah 0 Sama dengan 18.000. 3X sama dengan 18.000. Iya, X sama dengan 6.000. X-nya berarti 6.000. Mudah kan ya? Jadi pensilnya 6.000 dikali 3 Bu. Oh iya benar. Belum ya? Belum siap Bu. X-nya 6.000. Ya. X-nya kan ketemu 6.000. Tapi kalau Neymar beli berapa? Pensil. 3 pensil berarti 6.000 dikali 18.000. Ada nggak? Ada Bu. Ada ya. Tapi jawaban saya tadi awalnya 6.000 juga ada Bapak Ibu. Ya. Iya Bu. Yang C 6.000. Kalau kita keliru dan buru-buru, kita salah nantinya ya. Ya Bu. Harus teliti lagi. Saya juga kurang teliti nih barusan ya. Padahal dia beli 3 pensil. Benar. Oke, 9 sudah. Kita lanjut ke 17 dulu. 17. Nah, ini. Oke. Andi, Anto, dan Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama. Ada berapa orang ini Bapak Ibu? 3. 3 orang. Ini kok ada gini sih? Kok ada coretan ya?
Mendorong gerobak dengan arah yang sama ya, arahnya sama. Misalnya ke kanan semua. Masing-masing gaya adalah 5 Newton, 10, 5, dan 20 Newton. Ketiga saudara tersebut memindahkan benda. Nah, ini masanya Bapak Ibu. Benda 70 kg. Maka percepatan. Nah, yang ditanya percepatan gerobak Bapak Ibu ya. Percepatan itu dalam fisika dilambangkan dengan sigma F. Sigma F itu sebentar simbolnya seperti ini. Sigma ya. Ini simbol sigma. Sigma F. Sigma F sama dengan M kali A. Mana sigma ya? Sigma. Sigma. Ini fisika ya Bapak Ibu ya. Simbol sigma. Di atas tadi, Bu. Udah nggak apa-apa, nanti saya betulkan lagi rumusnya. Ini sigma F Bapak Ibu, percepatannya. F sama dengan M kali A. Nah, sigma F itu rumusnya percepatan. A itu adalah percepatan. Sigma F adalah jumlah gayanya, ketiganya Bapak Ibu. F gaya ya. A kecepatan, M-nya massa. Massa benda. Kalau misalnya F itu adalah gabungan dari 3 orang, berarti F-nya berapa? Hei. 35, Bu. 35. Saya tulis di sini. F total. F total sama dengan 10 tambah 5 tambah 20 sama dengan 35 Newton. Kita tulis 35 Newton sama dengan massa benda. M kecil ya, massa benda ya. 70 kilogram. Kita tulis 70 kali percepatannya ditanyakan. Jadi untuk mencari percepatan berarti A sama dengan 10 bagi F bagi M. F bagi M. Berarti 35 dibagi 70. Benar, Bu. 35 bagi 70 berapa? Setengah. 1/2. 0,5. 0,5. 0,5. Kalau di situ tidak ada pecahan, jadikan desimal ya. 0,5 Ya. M per sekon. Oke. Percepatan lambangnya adalah A. Oke. Ini percepatan juga, maaf, kecepatan kalau ini ya. Oke.
Foden berangkat mengendarai mobil dari Manchester ke London dengan kecepatan 60 km per jam. Ya, kecepatan pertama. Kemudian dia sampai di tempat tujuan dalam waktu 5 jam. Ini adalah apanya Bapak Ibu? Waktu 5 jam ini adalah T-nya. Oh, T-nya. Kemudian jika ia melaju dengan kecepatan 50 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan? Nah, tadi kecepatan pertama, sedangkan ini kecepatan kedua. Yang ditanya apanya? Waktu untuk kecepatan yang mana? Yang 50. Yang kedua ya. Karena waktu untuk kecepatan pertama sudah ada. Berarti kita butuh bantuan yang pertama dulu. V1 sama dengan 60 km per jam. Sedangkan T-nya 50 jam. 5 jam. 5. Ya, 5 jam. Berarti jaraknya berapa? Untuk mencari jarak, rumusnya S sama dengan V kali T. Ya, berarti jarak yang pertama S1 ya. S1 sama dengan V-nya berapa? Masukkan V1 60 kali 5 berarti kali 300. 50. 300 kilometer. 300 km. Lalu kita gunakan S1 ini untuk mencari T2 waktu yang kedua dengan diketahui V2 sama dengan 50 km per jam. Berarti yang ditanya T-nya, kita cari T. T sama dengan V bagi S. apa? Kalau V itu kan S per T. S bagi T. S per T. Waktu yang pertama itu waktunya 50 apa 5 jamnya atau Bu? Kenapa, Bu? Itu loh yang pertama V kali T-nya tuh yang pertama S1. Nah, 5. 60 kali 5, 300. Nah, ya tadi 50. Saya lebih nolnya ya. Iya. Rumus T, T2, S dibagi V ya. Kita pakai S-nya yang pertama. Kenapa? Karena waktunya sama. Jaraknya sama Bapak Ibu. Ya, jaraknya sama. Hanya waktunya yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda. S-nya kita tahu 300 dibagi kecepatan yang kedua adalah 50. Berarti dia butuh waktu 6 jam. 6 jam. 6 jam, Bu. 6 jam. Tuh kecepatan. Kita cari lagi. Nomor 31. 31 ya. 31. Nah, ini. Perhatikan data berat badan dalam kilogram dari 16 siswa. Nah, kalau sudah tahu data total berapa, jumlah datanya 16, maka kita harus urutkan dari terkecil dulu, karena yang ditanya median. Median adalah nilai apa? Nilai tengah. Nah, benar. Median adalah nilai tengah. Kalau mean apa? Mean Rata, Bu. rata-rata. Ya, kalau modus? Oh, nilai yang sering muncul. Benar. Nilai yang sering muncul. Tekan dulu Bapak Ibu. Dari yang terkecil dulu. Jangan langsung ambil titik tengahnya ya. Nggak boleh seperti itu. Karena ini urut ya. 46, Bu. 46. 46 tuh 2. 46-nya ada berapa? 3, Bu. 3. 4. 4 ya. 4.
4, Oh, ada Bu. Ya, 4 ada ya. 4. Ada 4 ini. 4. Lalu setelah 46, 54. 52. 52. Hanya 1. 1. 1. Coba dilihat lagi. Ini saya perbesar ya Bapak Ibu ya. 1. 52. Lalu 54. 54. 55. 55. 56. 57. 58. 58 ada berapa? Ada 2. Ada 2. 60. 60 dulu, lalu 62. 62. 63. 64. 4. 5. Udah, coba kita hitung apakah 16 tuh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, pas Bapak Ibu. Kalau sudah pas seperti ini baru kita bagi menjadi 2 bagian sama ya. Gini ya. 16 berarti 88 Bapak Ibu ya. 1 merah, 1 hitam. Berarti tengah-tengah antara 56 dan 57. Berarti 2, Bu. 56,6. 56,5. Mudah ya kalau soal statistika ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah mudah. 31. Insya Allah, Bu. Oke, kita lanjut 35. Oh, Ibu. 35. Dari 143 siswa, 95 siswa senang matematika, 87 siswa senang fisika, dan 60 siswa senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika. Ini soal statistika. Apa Bapak Ibu? Diagram apa namanya? Diagram lingkaran. Bukan, diagram Venn ya. Saya stop dulu. Diagram Venn-nya saya ketiga. Saya sharing PDF. Nah, diagram Venn Bapak Ibu masih ingat? Diagram Venn seperti apa? Nah, ini ya. Ini 35. Diagram Venn itu yang seperti ini. Iya. Kita buat kotak. Lingkaran. Ada 2 lingkaran. Ada 2 lingkaran yang terkait. Ini diagram Venn ya. Yang suka keduanya adalah yang terikat, yang kecil. Ya. Kita harus mengisi yang suka keduanya dulu. Berapa? 60. 60. Nah, 60 berarti dia ada di tengah. Kita buat yang ini adalah matematika, yang lingkaran 1, kemudian lingkaran sebelah kanan adalah fisika. F ya. Kita hitung yang matematika dulu, yaitu ada 95 dikurangi 60. Berarti 95 dikurangi 60. 35. Sama juga dengan fisika. Fisika sudah ada 87. 27. Oke. 35, 60, 27. Sedangkan semuanya adalah 143. Berarti yang tidak suka semuanya nanti kita tulis di luar lingkarannya. 35 tambah 60, 95. 95 tambah 27. 112. Berarti 143 dikurangi 112.
12 berapa? 31. Lagi Bapak Ibu. 35 tambah 60 95. 95 tambah 122. 122 Ibu, bukan 112. 143 dikurangi 122. 21 orang. Berarti 21 berarti orang. yang tidak suka semuanya itu 21 orang. Berarti yang A. Gitu caranya diagram Venn. Ya, ini pelajaran SMA kelas 1 ya, diagram Venn. Pelajaran SMP juga Bu Dewi. SMP Iya, juga, SMP juga ya. ada. Mengulang ya. Oke, sudah. Kita pindah lagi ke file satunya. Nah, di sini nanti saya tulis diagram Venn-nya ya. Nomor berapa lagi Bapak Ibu? 40, Bu. 40 ya. 40. Oke, ini. Pak Andre membeli ikan lele di pasar sebanyak 10 ekor. Nah, ikan lelenya 10 ya. Kemudian setelah semua ikan lele ditimbang, ternyata berat rata-rata 1 ekor ikan lele adalah 175 gram. Ini berkaitan dengan rata-rata. Sepulangnya di rumah, Pak Andre memberikan 3 ekor lele. Artinya lelenya Berkurang. Berat masing-masing ikan lele yang diberikan adalah 190, 195, dan 210. Nah, ini ada rata-rata gabungan. Berapakah berat rata-rata ikan lele milik Pak Andre yang masih tersisa? Nah, rata-rata gabungan, Bapak Ibu, yang kemarin kita sudah bahas sebelum ujian. X-GAP. Nah, berarti X1 kita masukkan dulu. Awalnya ada berapa lele? 10 kali rata-ratanya 175. Kalau dikeluarkan berarti dia berkurang. Kurang berarti dikurangi. Nah, ini pembulatan Bapak Ibu ya. Pembulatan 190 itu menjadi Oke, kita ambil angka aslinya 190, kemudian 195 tambah 210. Oke. Lalu kita bagi dengan jumlah data awal dikurangi jumlah yang dikurangi. Berapa? 10 kurang 3. 3, Bu. Kurangi 3. X-GAP sama dengan 1750. 1750 dikurangi 30. 500. 500. 595. 5, Bu. Dibagi 7. Jadi X-GAP berapa? Dikurangi dulu Bapak Ibu. 165, Bu. 165.
1155 Bu. 1155. 105. Kok 105? 1155. Ini benar ya, 1155. Iya. Lalu dibagi 7. X-GAP 165. ada komanya enggak Bapak Ibu? 2 angka di belakang koma. Jumlahnya 165 Ibu. Bulat ataukah ada koma? Enggak ada, bulat Bu. Bulat, berarti ini ya. Enggak, maksud saya kalau Bapak Ibu menghitung ini langsung dibulatkan, 190, 195 ke angka terdekat itu menjadi 200 tambah 200 tambah 200. Nanti jatuhnya dia akan menjadi 600 ya. Coba kalau kita bagi 1750 dikurangi 600 berapa? 1150. 1150 dibagi 7. 1150. 164,28. 164,28. 857. Iya. Hampir 165 ya. Kalau kita bulatkan. Kalau dibulatkan, misalnya Bapak Ibu buru-buru ya. Kita bulatkan menjadi 600 ini. 595 ini maksud saya. Karena berasal dari 190, 195 ya. Pembulatan. Jadi meskipun Ibu nanti menghitung pembulatan, hasilnya itu hampir sama ya. 165, 164. Tidak ada sampai 160 kan nggak ada maksud saya gitu kan. Mendekati lah ya 164 ke 165. Tapi kalau Bapak Ibu menghitung dengan angka yang tepat sesuai dengan soal, hasilnya pun bulat. Yaitu ya 165. Oke. Itu X-GAP, X rata-rata gabungan. Kemudian ada lagi nomor berapa nih? Nah, ini Bapak Ibu 46. Ya. Coba kita lihat. Dalam praktik pembelajaran olahraga, siswa berlari mengelilingi lapangan sebanyak 4 kali putaran sejauh 1.200 meter. Jika lapangan berbentuk persegi, nah persegi ya, ditanyakan luas halamannya Bapak Ibu. Nah, gimana nih? Kita hitung apanya dulu nih? Keliling. Keliling, benar. Keliling persegi. Berapa berarti? 4 kali sisi, Bu. 4 kali sisi. 4 kali S. Nah, diketahui keliling perseginya ternyata berapa? 1.200 dibagi 4. 1.200 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena 4 mengelilingi sebanyak 4 kali. Putaran ya. Iya. Berarti 1.200 dibagi 4 tinggal 300. Berarti keliling persegi 300 kali 4. 300 itu sama dengan 75 sisinya, Bu. Berarti sisinya berapa? 75. 75 meter. Lalu yang ditanya luas persegi. Luas persegi. Sisi kali Sisi. Berarti berapa? 75 kali 75. Iya. Berapa? 75 kali 75 berapa? 5.625. 5625. Ya. Ya. Kebalik. 5625. Benar nggak? Iya. Berarti yang C. Oke. Jadi hitung dulu putarannya berapa, baru dibagi 4 putaran.
Itu menjadi keliling awal. Setelah itu baru kita mencari luasnya dengan bantuan Luasnya. keliling. Oke, 46. Kita cari lagi. Bapak Ibu, nanti dalam pembahasan ini misalnya kita belum tahu jawabannya, kita lewati dulu, nanti dibuat PR pada pertemuan selanjutnya. Kebetulan ini ada ya. Ada semua jawabannya ya. 58, Bu. 58. Ini percepatan Bapak Ibu. Tadi rumusnya apa percepatan? Delta F sama dengan M kali A. Benar. F-nya 50, M-nya sama dengan 5 kali A. Ya. A-nya sama dengan 1. Tiga-nya 10, 10. 10 Bu. 50 50 bagi 5. 50 bagi 5. Ada nggak? 10, Bu. Ada ya? Ada. Sigma F. Sigma F. Ini nggak ketemu Bapak Ibu. Simbol di laptop saya nih, simbol sigma. Nanti saya cari lagi. Oke, nomor berapa lagi Bapak Ibu yang ada ini matematika? Nomor 69, Bu. 69. Oh, ini tadi udah. Oh, bukan ya. Ini pakai bensin ya. Iya, Bu. Volume nih ya. Coba kita lihat. Hampir ya. Hampir sama dengan soal yang tadi. Foden juga ya. Yang berangkat dari Manchester ke, oh ini, Sheffield. Beda kota, Bapak Ibu. Jaraknya 60 km. Kemudian menghabiskan 4 liter bensin katanya. Jika dengan mobil yang sama, dia pergi ke Doncaster menghabiskan 7 liter bensin. Berapa jarak Manchester dan ke Doncaster? Ditanya jaraknya Bapak Ibu, S-nya. Coba kita cari. Yang pertama, S1. 60 km. Kemudian dia menghabiskan 4 liter bensin. 7 liter. Ini 60 km ini bensinnya, volume bensin kita tandai dengan V. Volume bensinnya 4 liter. Sedangkan untuk S2 itu ditanyakan nggak tahu, tapi tiba-tiba V2-nya sama dengan 7. 7 liter. Ini soal apa nih Bapak Ibu? Seperti perbandingan ya? Bu, perbandingan. Perbandingan, Bu. Kita mencari jaraknya dengan perbandingan dulu, baru nanti kita cari jarak yang kedua, kita cari dengan perbandingan ya, Bu ya. Iya. 60 itu, nah anggapannya kan gini, 60 itu 4 liter. Ya, sedangkan titik-titik ditanyakan itu tiba-tiba butuh menghabiskan 7 liter. Ini perbandingan apa? Berbalik nilai atau senilai? Senilai, Bu. Semakin jauh jaraknya, berarti habis bensin kan juga semakin banyak. Nah, berarti perbandingan senilai ya Bapak Ibu ya. Senilai. 55. 60 per S2
60 per X. Sama dengan 4 per 7. Coba kita kalikan silang Bapak Ibu. 60 kali 7 berapa? 4? 420. Sama dengan 4S. Ya. Lalu S-nya berapa berarti? 420 dibagi 4. Berapa? 105. Ada nggak 105? Ada Bu. C Bu. Itu ya. Perbandingan senilai. Oke. Berapa lagi? 75 Bu. 75. Oh, ini urutan apa namanya? Operasi bilangan Bapak Ibu ya. Iya. Ini pembagian dan perkalian harus sejajar. Artinya dia harus dikurung dulu 45 dan 15. Baru 1 kali 2B ya. 1 kali 2, iya. Ini juga matematika. 77 juga. Bu Dewi, mohon maaf. Yang nomor 75 ini berarti tidak mesti kalau ketemu pembagian dengan perkalian seperti ini tidak harus perkaliannya di depan Bu ya. Mana-mana boleh jadinya. Oh iya Bu. Boleh karena perkalian dan pembagian itu kedudukannya sama. Siapapun di depan. Yang penting dia tidak di bawah dari pengurangan atau dan penjumlahan. Kalau pengurangan dan penjumlahan sama dia sejajar. Pengurangan dulu boleh, penjumlahan dulu boleh. Asalkan tidak sepadan dengan pembagian dan pembagian. Oke. 76. Toko berkah menjual beraneka macam buah. Semua buah dijual per kilogram. Harga apel, nah ini harga apel. Kemudian, maka buah apel terbanyak yang dapat dibeli junior dengan membawa uang 440.000. Nah, dia bawa uang 440.000 dibagi 36.000. Dibagi 36.000. Berapa berarti? Pakai kalkulator aja, Bapak Ibu. 0,01. Berapa? 0,01 dia. 440 dibagi 36.000. Kan 440 dibagi 36 ya. Artinya ini kan sama-sama dicoret. Iya, Bu. Tuh. 12 kilogram. 12,20 kilogram. 36 1 36 12. 12 Bu. 12 Bu. Ya, berarti jumlah apel terbanyak yang bisa dibeli adalah 12 kilo. 12, boleh kita menjawab 11, boleh 10, boleh. Tapi yang ditanya kan yang terbanyak, maksimalnya ya. Kata kuncinya terbanyak. Oke. Massa sebuah benda adalah 20 kg. Dikenai gaya. Nah, ini M-nya, massa benda, ini F-nya. Berapa, Kak? Percepatan. Percepatan lagi, Bapak Ibu, tadi? Sigma F. Sigma F sama dengan M kali A. M kali A.
M kali A. Iya, A-nya berarti Eh, F per M. F per M. 2,5. 2,5, Bu. Iya, F-nya 50 dibagi 20. 2,5. A. Ini ya. Ya, Bu. Oke. 77. Kita cari lagi. Nomor berapa, Ibu? 86, Bu. 86. Oke, kita coba ya. Bu, ini bisa di-print, Bu? Bisa, Bu. Ini Word ya. Oh, nanti ditayangkan sama jawabannya juga? Iya. Iya. Ini sudah saya tuliskan di bawah soalnya. Ini nanti berarti di-share ya, Bu ya? Iya, Ibu. Leo naik sepeda dengan kecepatan. Nah, ini kecepatan Leo, Bapak Ibu, 40 km per jam. Dan ini T-nya, 1,5 jam. Kemudian, karena lelah, ia kemudian berhenti untuk istirahat. Nah, ini waktu istirahat, 30 menit. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan kembali dengan kecepatan yang sama. Nah, artinya kecepatannya sama-sama 40. Selama 1 jam. Nah, ini T2. Jadi berapakah jarak total yang ditempuh oleh Leo? Kita cari S1-nya dulu. S1, jarak yang pertama, pakai kecepatan yang pertama. 40. Berapa Bapak Ibu? Rumus S. 40. 40. 60. Kecepatan kali waktu. 60 km. S1 sama dengan V-nya 40 dikali 1,5. Berapa? 60. 60 km. Kemudian yang ditanya jarak total. S2-nya S2 ya. Apakah berpengaruh waktu istirahat Bapak Ibu? Tidak pengaruh. Tidak, karena dia berhenti tanpa kecepatan ya. Jadi yang dihitung adalah S2 menggunakan kecepatan yang sama katanya. 40 kali 1 jam. Berapa? 40 kilometer. Yang ditanya S total. S totalnya 100, Bu. 160 tambah 40. 100 kilometer. Oke. Sembilan tiga gaya, Bu. 93. Perubahan energi. Oh. Perubahan energi pada dinamo. Dinamo sepeda, Bapak Ibu. Apa itu? Listrik. Dinamo. Gerak. Cahaya, gerak, listrik. Dinamo sepeda. Dinamo sepeda. Gerak, listrik, cahaya. Gerak listrik. Apakah dia menghasilkan cahaya di dinamo? Ada cahayanya, Bapak Ibu? Tidak. Dinamo sepeda. Lampu sepeda. Oh iya. Bapak-bapak nih, gimana Pak? Bapak. Dinamo, Pak? Dinamo. Gerak. Gerak. Listrik. Cahaya. Gerak listrik panas. Kok panas? Katanya nggak ada cahayanya, Bu. Nggak ada cahaya, Bapak Ibu. Ada cahaya. Ya nggak ada cahayanya satu-satunya. Ini kan sepeda yang menghasilkan lampu. Ya, intinya kan dia bergerak ya.
Jadi gerak, listrik, dan panas. Bapak, Pak Didi. Sama kayak di soal nomor berapa? Nomor 12, Bu. Dinamo sepeda itu yang kemarin dibahas sama Pak Ilmi, jawabannya kinetik, listrik, cahaya. Bukan Iya, panas. kemarin siang sudah dibahas seperti itu jawabannya B. Nomor 12 ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Iya, sudah dibahas soalnya kemarin. Karena kan sepeda yang zaman dulu itu kan pakai apa, Bu? Pakai lampu. Oh, pakai Sepeda lampu. ontel. Ontel itu, Bu, sepeda ontel. Oh, sepeda ontel. Kalau yang dibahas Pak Ilmi itu cahaya, gerak. Ya, listrik, udah. Kalau sudah cahaya. dibahas, iya, Pak. Iya. Udah beres. Iya. Berarti Ya, oke. sepedanya ditambahi ontel itu, Bu. Sepeda ontel. Ya, kan yang buat soal dikti seperti itu, Bu. Kita harus menerjemahkan sendiri. 100, Bu. Berapa, Bu? Nomor 100. Oh, ini ya, 100 ya. Saya kebawahkan. Fikri membeli buku tulis di sebuah toko. Ia membayar dengan uang 20.000 dan mendapat pengembalian 2.500. Jika harga satu buku tulis tersebut X rupiah, maka model matematika yang benar adalah 20.000 dulu dikurangi 2.500. Fikri beli 5 buku tulis. Dikurangi 17.500, Bu. 500. Ah. 20.000 dikurangi 5 buku sama dengan 2.500. Enak gitu. Yang A. Beli satu ke oleh ya. Bu, iki boleh. Jadi yang A ya, karena dia beli 5 buku tulis. Buku tulisnya harganya X, berarti dikalikan 5X. Jadi 20.000 dikurangi 5X, baru hasilnya 2.500. Seperti itu terjemahan dalam soal kalimat matematikanya. Oke. 104, Bu. 104. Diketahui 5X plus 3 dikurangi 25 sama dengan 3 kali 4X min 1. Nilai dari X min 1 adalah, kita keluarkan dulu X-nya. Saya coba ya. Kita keluarkan 5X plus 15 dikurang 15. maaf. 5X 15 kurang 25 kurang 25 sama dengan 12X kurang 1. Kurang 3. Kurang 3. Oke. Kita 15 kurangi 25 dulu. Negatif 10. Nah, 5X dulu, 5X. 5X min kurang 12X. Yang 12X saya pindah ke kiri semua. Ini negatif 3. Negatif 15. Positif 25. Oke. 5 min 12. 7X. Min. Oh, min. Negatif 7 kan? Min 7. Min 7X. Sama dengan min 18 berarti positif 18. Positif 14. Positif 7. Positif 7. Min 1. Jadi X-nya berapa? Min 1. Positif. Min. X-nya negatif 1. Yang ditanya X min 1. X min 1 sama dengan X-nya kita ganti berapa Bapak Ibu? Min 1. Berarti min 2. Ibu kan sandalnya rusak, Bu.
Kalau min 1 udah ketemu jawabannya itu, Bu. Kenapa, Bu, Pak? Kalau min 1 udah ketemu jawabannya. Jadi 1 nanti. Itu sama dengan min 1. Min 1 kan nilai X. Ya. Min 1 kan nilai X. Iya, kan yang dicari Ini kan kan X masih kurang mau 1. dimasukkan ke sini, Iya. Pak. Berarti min 1 Negatif kurang Min 2. 1, Negatif min 2, Bu. kurang 1. 1. Berarti min Negatif 2. 2. Negatif 2, Pak. Negatif 2. Ya, min 1 dikurangi 1 ya. 1. Iya, X-nya kan kita ganti dengan ini hasilnya. Nilai X. Dari, Ya, min 1. Ya, Bu, ya, Bu. Karena yang diminta adalah ini, nilai dari ini. Nilai dari X min 1. Sedangkan X sendiri kebetulan min 1. Angkanya sama gitu kan, angka induknya. Harus hati-hati, Bu, ya. Harus hati-hati ya. Oke. Harus teliti. Harus teliti, benar. Sudah, matematika sudah selesai, Bapak Ibu. 1, 2. Oke. 4, 5. Tadi nomor berapa yang ada diagram Venn-nya masih saya edit lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya di situ yang diagram Besar ya, Bu, ya. Nomor 35, Bu. 5 ya. Nanti saya copy di PDF yang tadi ya, gambar itu ya. Saya perbaiki dulu, baru nanti saya share di grup RDS semua angkatan. Dan juga di grup Telegram, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Untuk pertemuan selanjutnya berarti kita bahas soal tipe yang kedua. Kita ada lagi Bapak Ibu, nanti Pak Ilmi ya malam, kemudian besok saya lanjutkan lagi soal-soal yang belum dibahas nanti malam, berarti dibahas besok untuk berhitungnya terutama ya. Oke, makasih Bu. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir hari ini siang-siang ya, bahas matematika juga. Tapi enggak ngantuk, Bu, kalau bahas matematika. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih, Bu Dewi. Sama-sama, Bu. Nah, Bu Susi mungkin keluar ya. Saya langsung tutup saja, Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali, melanjutkan tugas-tugas sekolah ataupun tugas di rumah ya, Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu Dewi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gina. Pak, saya udah kabar, Pak. Pagi ruang kamu. Tidak ini bersedih. 50 miliar. Wow. Tidak udah. Pak Guru. Oh, masih buah-buahan deh, Pak. Pokoknya ini menarik untuk anak SD, karena bahkan kantor. Pak itu tidak menarik. Mana minggunya kata? Minggu takut toroyo. Jadi keluar itu. Hijau. Bono. Belum aja.
Ini demang macam. Dia makan nyonya di mobil. Ikan. Oke deh. Oh, naik jangan. Kita sampai di kan. Kita sama-sama melakukan kalian. Tengah bagi. Pun peraga. Wirang isi macam itu. Hah? Tapi? Tadi yang mengikut. Bukan kan tengah bagi. Aduh.